Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Amira. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah pengertian dari iftirak al-ummah atau biasa disebut dengan perpecahan umat. Dan kepada yang terhormat Bapak Humaydi selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai. Pengertian iftirakul al-ummati. Iftirakul al-ummati berasal dari kata iftirakul yang berarti perpecahan dan ummati yang berarti umat atau golongan ataupun kelompok. Berawal dari hadis iftirakul ummah atau perpecahan umat, memunculkan berbagai persepsi dalam menyikapi variasi kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara mereka ada yang terkesan memaksakan kelompok tertentu sebagai satu-satunya komunitas yang mendapatkan jaminan selamat di antara sekian kelompok yang ada. Perkembangan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Kedudukan kepemimpinan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah digantikan oleh putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan, selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali kepada satu kepemimpinan politik. Di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan, di sisi lain, penyerahan ini juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun jamaah atau am jamaah. Dan demikian berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Perjalanan kerajaan Bani Umayyah. Berdirinya kerajaan Bani Umayyah berdiri pada tahun 30 Hijriah atau 660 Masehi sampai dengan 130 Hijriah atau 750 Masehi dan 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan Daulah Umayyah memegang kekhalifahan selama 2 periode, 1 abad di Suriah dan 275 tahun di Spanyol. Para khalifah pada masa Bani Umayyah yang terkenal diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri kekhalifahan Umayyah menjabat selama 20 tahun. 2. Umar Abdul Malik bin Marwan. 3. Umar bin Abdul Aziz. Masa kejayaan Bani Umayyah dimulai ketika Abdul Malik bin Marwah memerintah 666 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai dengan 705 Masehi. Berbagai kemajuan dilakukan Abdul Malik, diantaranya menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mendirikan balai kesehatan untuk rakyat, mendirikan masjid di Damaskus. Kejayaan kerajaan Umayyah semakin menonjol setelah diperintahkan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu tahun 86 sampai dengan 96 Hijriah atau 705 sampai dengan 715 Masehi. Pada masanya, kerajaan Umayyah mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke India, Afrika Utara, hingga Maroko dan Andalusia. Pada masa ini, perluasan wilayah Islam meliputi sebagai berikut. Wilayah kekuasaan kerajaan Romawi di Asia Kecil meliputi ibu kota Konstantinopel, serta perluasan ke beberapa pulau di Laut Tengah. 2. Wilayah Afrika Utara sampai ke pantai Atlantik dan menyeberangi Selat Jabal Tarik atau Selat Gibraltar. 3. Wilayah Afrika Timur bagian utara di seberang Sungai Jihun atau Amu Durial. Keruntuhan kerajaan Bani Umayyah. Sebab runtuhnya Bani Umayyah yaitu mulai hilangnya persatuan umat Islam, menghilangkan sistem demokrasi Islam, adanya pemberontakan dari Bani Khawarij Syiah dan Bani Abbas. Hal-hal penting yang dicapai pada masa Bani Umayyah yaitu 1. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 2. Mendirikan Masjid Agung di Damaskus. 3. Membuat mata uang bertuliskan kalimat syahadat. 4. Mendirikan rumah sakit di berbagai wilayah.
5. Menyempurnakan peraturan pemerintah. 6. Melakukan pembukaan hadis Nabi. Riwayat hadis tentang iftiraku ummati. Faidah dari hadis-hadis tentang perpecahan umat yaitu 1. Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa satu golongan yang selamat tersebut adalah al-jamaah. 2. Hadis di atas adalah dalil bahwa umat-umat terdahulu yaitu Yahudi dan Nasrani sebelum umat Muhammad SAW juga mengalami perpecahan. Perpecahan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan di dalam hadis ini bukanlah perpecahan karena perkara duniawi, sebagaimana persangkaan sebagian orang. Akan tetapi perpecahan yang disebutkan Nabi adalah perpecahan dalam masalah pemahaman agama. Pandangan ulama terhadap hadis iftiraku ummati. Hadis ini merupakan pengkhabaran dari Rasulullah SAW tentang perpecahan yang akan terjadi pada tubuh kaum muslimin. As-Sindi berpendapat pertama bahwa di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 71 golongan, dan kemudian Rasulullah menjelaskan pada waktu yang bersamaan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang golongan yang selamat tersebut, mereka adalah yang berpegang teguh dengan Islam secara murni dan bersih dari penyimpangan. Mereka adalah ahlu sunnah yang tercakup di dalam as-siddiqun, asy-syuhada, dan as-sholihun. Diadakan penelitian oleh para ahli hadis, maka mereka berkesimpulan bahwa hadis-hadis tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan 1 golongan masuk surga adalah hadis yang sahih, yang memang sah datangnya dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh seorang pun meragukan tentang kesahihan hadis-hadis tersebut, kecuali kalau ia dapat membuktikan berdasarkan ilmu hadis tentang kelemahannya. Yang menyatakan hadis ini sahih adalah pakar-pakar hadis yang memang sudah ahli di bidangnya. Kemudian menurut kenyataan yang ada bahwa umat Islam ini terpecah belah, berfirqah-firqah ataupun bergolong-golongan, dan setiap golongan bangga dengan golongannya. Pandangan Sunni terhadap hadis iftiraku ummati. Respon para ulama kalam terhadap hadis tersebut ternyata tidak sama. Setidaknya ada 3 macam respon yang diberikan mereka. 1. Hadis-hadis tersebut digunakan sebagai pijakan yang dinilainya cukup kuat untuk menggolongkan umat Islam menjadi 73 firqah, dan diantaranya hanya 1 golongan yang selamat dari neraka, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara kelompok ini diantara lain Imam Abdul Qahir al-Baghdadi atau Al-Faruq Bainal Firaq, Imam Abu al-Muzaffar al-Isfaraini atau At-Tabsir Fiddin. 2. Hadis-hadis tersebut tidak digunakan sebagai rujukan penggolongan umat Islam, tetapi juga tidak dinyatakan penolakannya atas hadis tersebut. Di antara mereka itu antara lain Imam Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Ketiga, hadis iftiraku ummati tersebut dinilai sebagai hadis dhaif, lemah, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan. Di antara mereka adalah Ali bin Ahmad bin Hazm ad-Dahiri atau Ibnu Hazm al-Fisal fi Milal wal Ahwah wan Nihal. Dari materi tersebutlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada salah yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.